Gue ada 4 hal yang jadi tanda-tanda kalian tuh bakal jadi kaya. Dan ternyata gue tuh baru pelajaran ini pas gue mulai analisa banyak banget bilioner di dunia. Kemarin gue datang ke acaranya Najwa, diminta ngebahas untuk gimana cara kita jadi kaya dan berdaya. Terus gue mikir, sebagai orang yang udah ngerti, of course dia bisa jelasin, oke, ini cara gue kaya, gue bakal kerja ini, gue harus ngelakuin ini. Tapi yang gue penasaran, gue cari tahu, ada nggak sih yang hal-hal yang kita lakuin sekarang yang sebenarnya kita nggak sadar itu tanda-tanda untuk bikin kita kaya. Dan kalau orang nggak sadar terus mereka nggak terpertahanin, sayang mereka kehilangan traits itu. Dan sebenarnya ada satu orang kaya yang traitsnya tuh unik, yang menurut gue bikin dia kaya, yaitu dia subscribe. Hal pertama yang penting banget kalian harus tahu, rich is not wealth. Jadi orang yang kaya, orang tuh selalu mikir uang. Gimana cara gue dapat uang sebanyak mungkin. Jadi mereka muter-muter terus di circle, gue harus kerja keras terus. Mau sampai gue nggak tidur, mau sampai gue sacrifice banyak hal. Ini tipe-tipe kalian yang biasanya nggak capek-capek begadang untuk ngejar sesuatu. Dan orang-orang yang di fase ini yang mulai sadar sebenarnya worth it nggak sih gue kerja keras untuk kayak dapetin uang gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda orang yang bakal kaya. Poin 1, orang yang ngerti bahwa kekayaan itu ada 4. Uang itu cuma salah satunya. Financial wealth, social wealth, time wealth, sama health wealth. Sebenarnya ini didikan orang tua kita dari kecil. Yang menurut gue perlahan hilang gara-gara kita tinggal di zaman modern yang semuanya tuh harus cepet kaya, which menurut gua adalah problem gede dari generasi ini. Yes, kalau kita ngomong yang pertama, memang financial wealth. Orang-orang yang tanda-tandanya bakal kaya, mereka tuh mudah sadar uang. Hal paling basic, misalnya punya relationship bagus, jadi apapun yang kalian earn, itu nggak semena-mena kalian langsung buang. Karena habit-habit milioner di dunia itu dari awal tuh tahu, ngebangun kekayaan financial itu bukan sekedar cuma kerja, tapi gimana caranya manage uang. Tapi orang yang benar-benar kaya, mereka tahu ada wealth kedua, yaitu social wealth. Semakin kita dewasa, semakin kita tahu sebenarnya kemampuan kita untuk cari kesuksesan manapun itu bergantung sama orang-orang di sekitar kita. Dan yang gue suka ini berdasarkan buku Rich Habits dari Thomas Corley. Jadi dia nge-interview 177 miliarder di dunia, terus dia cari tahu apa sih yang jadi faktor dia bisa sesukses itu. Konsisten di hampir semua miliarder, itu mereka punya teman-teman yang punya aspirasi yang sama. Jadi biasa tanda-tandanya kalau misalnya kalian tahu social wealth itu gak salah untuk makin tua, teman kalian tuh makin dikit. Orang yang punya dua ini biasa nggak sacrifice wealth ketiga, yaitu time wealth. Tipe-tipe yang nggak punya waktu, dia selalu ngejar kekayaan dan network, karena mau segimanapun, tujuan kita mencari kekayaan itu sebenarnya biar kita punya kebebasan. Tanda-tanda orang yang bakal kaya itu tahu bahwa waktu itu sesuatu yang nggak bisa dibeli lagi kalau udah di-spend. Ini kalian tipe-tipe yang dari kecil mau sesibuk-sibuk apapun selalu sempetin untuk invest di pertemanan, self-reward, dan kalian bisa leverage kekayaan kalian. Atau kalau yang udah punya uang, kalian spend uang untuk dapat waktu. Mulai dari hal-hal kecil yang kebanyakan orang tuh mikir kayak gini, ngapain gue bayar kalau gue bisa lakuin itu sendiri? Realitanya, bener, itu mungkin ngehemat 100.000 lah untuk bersihin kamar atau laundry. Tapi orang-orang yang tanda-tanda kaya, itu ngerti mereka willing to spend, biar mereka punya waktu lebih banyak untuk fokus, bukan cuma ngejalanin hidupnya dia, tapi gimana caranya mereka grow. Dan yang paling terakhir, dari poinnya dari kekayaan adalah health wealth, yang biasanya kebanyakan orang itu mikirin pas mereka udah tua, bukan pas masih muda. Problemnya dari generasi sekarang atau kayak hustle culture, orang tuh suka lupa kekayaan yang terakhir ini. Dan di poin pertama, orang yang sadar bahwa ada 4 hal ini, yang sebenarnya harus berkesinambungan, bukan kayak harus pilih salah satunya, itu tanda pertama kalian tuh bakal kaya. Tanda kedua yang kalian harus sadar, dan ini kontradiktif sama teori-teori, karena setiap orang tuh kan ada tipe-tipenya. Ada yang tipe takut kehilangan sesuatu, atau yang suka takut ngelakuin semuanya, tapi ada yang tipe-tipe orang yang nggak tahu kenapa mereka suka YOLO. Nggak apa-apa, coba aja dulu, mulai dulu. Dan ternyata konsisten di semua analisa-analisa milioner dan bilioner di dunia. Tanda kedua adalah kalian mulai berani ambil resiko. Dan sebenarnya ini bukan salah kalian kalau misalnya kalian tahap yang ya udah main aman aja. Karena memang kita didoktrin seperti itu dari kecil. Kalau kita ngomong tentang orang sukses atau orang-orang yang bilioner atau milioner, mereka jadi 1% karena mereka ngelakuin apa yang 99% itu nggak lakuin. And buat yang udah spot ini dari muda, dan kalian bisa lihat di teman-teman sekitar kalian yang mungkin di dulu sekolah atau kuliahan, tipe-tipe yang somehow lebih YOLO, biasa bakal dapat kekayaan atau sukses yang beda dibanding orang yang main aman aja. Tapi bukan berarti kalian harus ikutin YOLO-nya. Karena orang yang ngerti 4 financial wealth tadi, tahu betul resiko itu harus dikalkulasi. Harus dipikirin setiap hal yang kalian mau ambil. Kalau ruginya berapa, kalau untungnya berapa. Kalau misalnya resikonya rugi lebih banyak, ya jangan diambil. Dan biasa solusi dari orang yang takut ambil resiko dan nggak bisa kalkulasi, karena mereka pas udah punya mindset untuk gue takut deh, berhenti di sana. Mostly orang yang tanda-tanda bakal kaya, itu kalau misalnya nemu hambatan, gue takut deh, gue cari tahu dulu. Karena solusi dari ketakutan itu biasanya informasi. Kalau kalian punya rasa penasaran atau resiliensi untuk selalu cari tahu kalau misalnya gue nggak tahu sesuatu, yaitu exploring resiko, ini tanda-tanda yang menurut gue kemungkinan besar bakal bikin kalian kaya. Karena itu yang dibutuhin untuk menjadi 1%. Yang nyambung ke poin 3, law of attraction. Kalian bisa review dari circle kalian aja deh. Pasti kalau nggak ada 1-2 orang yang somehow kalau misalnya dikasih masalah apapun, itu tipe yang oke, gue bakal baik-baik aja. Oh enggak, gue pasti bisa. Oh tenang, ini semua bakal baik-baik aja. Dan kita bedain optimisme sama law of attraction. Kita menarik hal-hal bagus di hidup kita karena kita percaya itu bakal terjadi. Dan biasa traits yang dibutuhin untuk jadi orang kayak gitu adalah mereka harus percaya sampai di tahap tuh mereka bisa tarik orang-orang yang mau jadi mimpi itu kenyataan. Dan ini kelihatan di story-nya Alibaba sebenarnya. Karena Jack Ma dulu pas mimpi untuk membangun e-commerce, dia tuh nggak ada yang percaya. Dia bener-bener cuma manggil beberapa orang terdekat, dia cerita mimpinya dia, dan law of attraction ini membuat orang-orang di sekitar dia tuh percaya dan oke,
gimana cara kita bikin mimpi ini realita. So, tanda ketiga adalah pertama kalian confident yang somehow bisa menarik orang di sekitar kalian. Tanda terakhir itu urgency. Ini tipe-tipe orang yang sebenarnya kalau kalian tuh sadar pasti ada orang-orang yang kalau dapat kerjaan atau dapat opportunity, oke, gue bakal pikirin, oke, gue bakal lakuin nanti, oke, coba gue planningin deh. Jawaban yang tepat adalah sebenarnya nggak ada waktu yang tepat untuk memulai apapun. Mereka nggak nunggu waktu atau situasi untuk mereka coba ngelakuin sesuatu. Dan ini bisa semuanya, bisa kalau kalian dapat opportunity freelance, kalian dikasih kesempatan untuk belajar, gabung ke komunitas. Karena mayoritas orang yang nggak masuk ke 1% ini biasanya mereka punya mindset menunggu. Tunggu gue siap, tunggu gue ready, tunggu situasinya mendukung. Sense of urgency ini kalau kalian lihat dari bibit-bibit kecil, itu tipe-tipe yang greget kalau misalnya ini nggak beres sekarang. Nggak usah ngomong sususan, tapi dari hal-hal kecil. Dan itu sebenarnya tanda-tanda orang bakal kaya. Ini gue summarize dari banyak banget gue analisa millionaire and billionaire. Yang konsisten sebenarnya kalau kalian mulai sadar ini tuh traits yang kalian punya dari kecil, harus dipertahanin dan kalian harus lanjutin. Karena perjalanan itu sebenarnya bukan bergantung ke hard skill doang. Bukan kalian jago bisnis, bukan kalian jago ngitung, tapi traits atau sifat-sifat yang membawa kalian sampai kalian sukses nanti. Hopefully ini ngasih perspektif, karena gue tahu betul orang yang nggak sadar tentang traits ini, maka bakal ngerasa, oh ya udah gue kayak gini ya, kayak gini. Padahal kalau itu jadi bibit-bibit buat nanti kalian kaya, yang kalian sadar dari sekarang, kalian tahu betul itu jangan sampai dilepasin. Semoga membantu. I'll see you guys in the next video. Bye bye.